50-50O, memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia, ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 2. Leadership 360 degree, kepemimpinan. Artikel 10. Pemimpin versus psikopat. Dunia kriminalitas baru-baru ini dikejutkan oleh pembunuhan berantai yang memakan belasan korban dan hanya dilakukan oleh satu orang. Pro dan kontra terkait apakah kondisi kejiwaan pelaku tersebut stabil atau tidak pun merebak, dan bahkan hingga artikel ini diturunkan, hal tersebut masih diperdebatkan. Berkaca pada masa lampau, kegilaan dan kelaliman Kaisar Nero dari Romawi atau kisah Fir'aun dari Mesir telah tercatat dalam lembaran gelap sejarah dan tidak ada bandingannya. Pada zaman modern, dengan bentuk berbeda, Presiden Mobutu Sese Seko atau Presiden memberangus lawan-lawan politiknya dengan menggunakan represi terhadap massa yang memakan korban yang tidak sedikit. Sebuah komentar menarik pasca berita kriminal tersebut dari seorang pemirsa TV adalah, pelaku kriminal telah menyusahkan 11 keluarga, namun pimpinan yang tersangkut korupsi membunuh rakyat Indonesia yang berjumlah 220 juta secara perlahan. Hukuman yang diberikan harus sama beratnya. Kepemimpinan dikatakan efektif jika pimpinan menggunakan 4 anugerah kepemimpinan, yakni 1. Tubuh, 2. Pikiran, 3. Hati, dan 4. Jiwa secara bersamaan. Tubuh digunakan untuk hidup yang sehat. Pikiran didedikasikan untuk belajar. Hati diberikan untuk mencintai, dan 1 jiwa untuk mewujudkan sebentuk warisan tata nilai atau legasi secara bersamaan. Serba-serbi psikopat. Psikopat menurut Catherine Ramsland, seorang dokter bidang psikologi forensik berkebangsaan Amerika, adalah orang yang tak punya penyesalan atas kesalahan yang dibuatnya. Psikopat memiliki setidaknya 10 gejala ketidakseimbangan kepribadian lain yang mengikutinya. Seperti 1. Menyimpang secara sosial. 2. Manipulatif. 3. Suka menyesatkan orang lain. 4. Berdaya toleransi rendah. 5. Menikmati penderitaan orang lain. 6. Ketiadaan empati. 7. Tidak memiliki rasa sesal. 8. Lihai dalam bersandiwara. 9. Lihai dalam menyimpan kelainan. Dan 10. Memiliki pribadi yang sempurna, seperti pandai bertutur kata, penuh pesona, menyenangkan, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, dan bersikap religius. Individu psikopat yang berhati dingin tidak mampu menggunakan keempat anugerah tersebut. Memang tidak ada manusia yang sempurna, sehingga dengan kadar yang bervariasi, sesungguhnya individu psikopat ada di mana-mana. Dan individu psikopat tidak perlu melakukan tindakan sadistis dengan cara membunuh orang. Sebagai contoh, pemimpin bermental korup pun bisa dimasukkan ke dalam kategori psikopat jika ia melakukan korupsi secara berulang-ulang dan tanpa rasa sesal. Seperti orang yang bebal, mereka mengintimidasi, merusak sistem tata nilai di dalam organisasi. Mereka pun dikenal masa bodoh terhadap mana yang benar dan mana yang salah, meskipun mereka tahu apa konsekuensinya. Layaknya seorang residivis yang berulang kali masuk penjara, pemimpin bermental korup akan berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Ketika tertangkap, penyesalan yang muncul hanyalah di bibir saja, namun pada setiap kesempatan, mereka tak segan untuk kembali mengintimidasi, merusak sistem, tata nilai di dalam organisasi demi korupsi. Hukuman sosial tidak akan mampu membuat mereka merasa jera atau bahkan merasa malu akan perbuatannya. Sehingga tegaknya keadilan tidaklah mudah, karena psikopat yang juga residivis cerdas ini tidak akan pernah jerah dan akan selalu mencari peluang, mencari celah atau kelemahan dalam sistem agar dapat melakukan korupsi. Mengapa terjadi individu dan pemimpin psikopat? Sesungguhnya pengetahuan mengenai psikopat masih gelap. Menurut Daniel Goleman, dalam Emotional Quotient atau EQ, gejala psikopat diketahui dari sel otak amigdala atau otak reptil yang memiliki kelainan. Mereka akan merespon ketakutan, kesedihan, serta emosi-emosi negatif lainnya dengan dingin
atau seperti mati rasa. Mereka menjadi semakin manipulatif dan mampu membalik keadaan, di mana pada saat yang sama, manusia normal akan merasa bersalah dan sadar akan konsekuensi perbuatannya. Kondisi ini akan berbahaya apabila dimiliki oleh seorang pemimpin karena akan berdampak besar kepada anak buahnya dan perusahaan yang ia pimpin. Bahkan oleh peneliti psikopat lain, upaya untuk mengetahui psikopat atau tidaknya seseorang sejak usia dini, sebelum di usia dewasa akan bertambah parah, ternyata belum dapat dideteksi. Artinya, upaya tersebut akan sia-sia dan menghabiskan energi saja. Sehingga dapat dikatakan potensi bahaya pemimpin psikopat amat besar seiring dengan semakin mahirnya mereka berkamuflase di tengah-tengah organisasi, masyarakat, atau bahkan di tengah rapat penting korporasi seperti rapat BOD atau RUPS. Cegah tangkal psikopat yang residivis. Satu-satunya cara untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh individu atau pemimpin psikopat yang residivis adalah dengan meningkatkan kontrol sosial. Kontrol sosial yang kurang akan menyuburkan tindak kriminal dan semakin menjadi-jadinya perilaku psikopat. Kontrol sosial yang kuat dari organisasi yang terkena dampak seperti para bawahan, kontrol bagian keuangan, atau hasil audit bagian internal audit. Organisasi yang berwenang untuk menyidik dan atau menghukum seperti polisi, jaksa, atau bahkan masyarakat luas akan menyebabkan sang psikopat setidaknya meredam keinginannya. Individu atau pemimpin psikopat selanjutnya akan belajar dan memahami perbuatan mana yang benar atau salah melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian reward and punishment yang jelas dan berkelanjutan. Sehingga upaya penegakan hukum dengan tidak pandang bulu dan objektif atau tidak memandang siapa yang duduk di kursi terdakwa akan mengatasi perilaku manipulatif, asosial, serta dinginnya hati para psikopat. Resep lain bagi individu atau pimpinan yang tidak merasa dirinya psikopat itu adalah menjadi seorang penerima atau receiver daripada seorang pemberi order atau transmitter. Memposisikan diri sebagai penerima akan membuka hati dan pikiran individu atau pimpinan. Perusahaan dalam waktu singkat menjadi perusahaan yang demokratis secara radikal, di mana orang-orang memiliki tingkat kedewasaan atau by freedom to choose, profesionalitas, dan dedikasi yang sedemikian tinggi. Penutup, selayaknya sebuah organisasi atau bahkan organisasi besar seperti negara, kita tak sudi dipenuhi oleh pemimpin yang nyata-nyata psikopat dan juga bernyali residivis. Dengan memahami gejala-gejala psikopat dan potensi bahaya yang ditimbulkan, cukuplah kiranya kita belajar dari kegilaan Kaisar Nero dari Romawi atau kelaliman Raja Fir'aun dari Mesir. Semoga